Halo Telitizen, kembali lagi bersama kami, saya Yaya Rokaya dan teman saya Fitriani Konita. Pada video kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai cara menyusun financial statement menggunakan Microsoft Excel yang terdiri dari 3 financial statement. Yang pertama adalah income statement, yang kedua statement of owner equity, dan yang ketiga adalah balance sheet. Mari kita langsung saja mulai. Langkah pertama yang harus Telitizen lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel dengan file yang sama seperti yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, tambahkan sheet baru dan rubah nama sheet tersebut menjadi income statement. Dan seperti biasa, buatlah judul tabel sebagai identitas dari tahapan siklus akuntansi yang akan kita buat. Pada baris pertama kita isikan dengan nama perusahaan, yaitu PT ABC, dan selanjutnya di baris kedua kita isikan dengan nama siklus akuntansi yang akan kita buat, yaitu income statement. Kemudian untuk baris ketiga, isikan dengan periode pencatatan akuntansinya, yaitu periode 31 Januari 2020. Agar data tabel kita terlihat rapi, Telitizen dapat melakukan penggabungan kolom pada Microsoft Excel dengan cara pilih menu Home dan pilih Merge and Center. Atau Telitizen juga bisa menggunakan shortcut dengan cara blok kolom yang diinginkan, kemudian tekan Alt, lalu tekan tombol H, lalu tekan tombol M, dan tombol C. Maka akan secara otomatis kolom tersebut akan tergabung. Financial statement yang akan kita pertama buat yaitu income statement, di mana komponennya adalah account 4 dan 5, yaitu revenue dan expense. Dalam laporan ini, Telitizen membutuhkan 3 kolom untuk membuat income statement. Kolom pertama itu untuk account, kolom yang kedua itu untuk saldo expense, dan yang ketiga untuk saldo revenue. Mari kita langsung saja buat untuk financial income statement. Di sini kita isikan pada baris pertama di kolom account, yaitu revenue. Kemudian, Telitizen dapat mengambil saldonya pada worksheet yang kita buat sebelumnya di bagian income statement. Selanjutnya, kita masukkan expense count dan Telitizen dapat menyalinnya dari worksheet mulai dari account name sampai dengan nominalnya. Kemudian taruh nominal expense pada kolom kedua yang bertujuan untuk menjumlahkannya terlebih dahulu sebelum menjadi pengurang bagi revenue. Selanjutnya, Telitizen jumlahkan expense di kolom ketiga dengan menggunakan formula yang disediakan oleh Microsoft Excel, yaitu ketikan sama dengan
Kemudian ketikkan sum dan blok mulai dari expense yang pertama sampai dengan yang terakhir. Setelah itu klik enter. Maka akan secara otomatis nominal tersebut akan terjumlahkan. Setelah itu, kita akan mencari apakah PT ABC tersebut mendapatkan loss atau profit pada periode yang kita buat ini, yaitu 31 Januari 2020. Yaitu dengan cara revenue pada kolom ketiga yang di sini dikurangi dengan jumlah expense. Apabila hasilnya minus, maka PT ABC mendapatkan loss atau kerugian. Dan apabila hasilnya bertambah, maka PT ABC mendapatkan keuntungan atau profit. Sekian untuk tutorial dari income statement. Selanjutnya, mari kita membuat financial statement yang kedua, yaitu Statement of Owner's Equity, yang mana pada laporan ini terdiri dari dua account, yaitu capital dan withdrawal. Langkah pertama yang Telutizen lakukan adalah tambahkan sheet baru. Setelah itu, rename atau ubah sheet tersebut menjadi Statement of Owner's Equity. Kemudian, seperti biasa, buatlah terlebih dahulu judul tabel sebagai identitas dari tahapan siklus akuntansi yang akan kita buat. Untuk membuat Statement of Owner's Equity, kita membutuhkan 3 kolom. Kolom pertama untuk account, kolom kedua untuk saldo net income dan withdrawal, dan kolom ketiga untuk saldo capital dari Mr. Tony. Mari kita mulai. Yang pertama, kita isikan terlebih dahulu capital Mr. Tony dengan mengambil saldo pada worksheet bagian balance sheet. Kemudian, yang kedua adalah net income, yang mana saldonya diambil dari income statement. Setelah itu, net income dikurangi dengan withdrawal. Dan hasilnya taruh pada kolom ketiga. Untuk kemudian menjadi penambah bagi capital Mr. Tony. Setelah itu, capital Mr. Tony ditambah dengan hasil penjumlahan net income dikurangi withdrawal. Dan hasilnya
akan menjadi capital Mr. Tony untuk periode Januari 2020. Seperti itu cara untuk membuat Statement of Owner's Equity. Selanjutnya, kita akan membuat financial statement yang terakhir, yaitu balance sheet. Seperti biasa, Telutizen tambahkan sheet terlebih dahulu yang baru, kemudian rename atau ubah nama sheet tersebut menjadi balance sheet. Kemudian, buatlah terlebih dahulu judul tabel sebagai identitas dari tahapan siklus akuntansi. Kemudian, Telutizen harus membuat 6 kolom yang mana akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 3 kolom sebelah kiri untuk menghitung aset, dan 3 kolom sebelah kanan untuk menghitung liability. Untuk data nominal yang digunakan di dalam pembuatan balance sheet adalah data dari worksheet yang sudah kita buat sebelumnya, dan juga dari Statement of Owner's Equity. Pertama, Telutizen dapat menghitung aset terlebih dahulu. Telutizen juga harus tahu bahwa aset terbagi menjadi 2, yaitu current asset dan fixed asset. Kolom pertama pada bagian aset diisi dengan account yang akan kita hitung, dan kolom kedua diisi dengan besarnya nominal dari account yang dimaksud. Dan kolom yang terakhir yaitu kolom ketiga diisi dengan jumlah dari perhitungan current asset dan juga perhitungan dari fixed asset. Untuk current asset yaitu terdiri dari account cash, account receivable, prepaid rent, prepaid advertising, dan office supplies. Kemudian setelah itu, jumlahkan current asset dan Telutizen akan mendapatkan total dari current asset. Kemudian yang kedua adalah fixed asset. Yang terdiri dari account land, building, accumulated depreciation of building, dan yang terakhir adalah equipment.
Kemudian jumlahkan juga fixed asset untuk mendapatkan total dari fixed asset. Netizen jangan lupa untuk cantumkan juga penjumlahan dari perhitungan current asset dan fixed asset dengan nama total asset. Untuk cara menjumlahkan nominal-nominal yang diinginkan, Netizen bisa menggunakan formula yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel. Dengan cara yaitu ketikan sama dengan, lalu ketikan sum, dan jangan lupa dengan tanda buka kurung, kemudian blok nominal yang ingin dilakukan penjumlahannya, lalu tekan enter. Maka nominal tersebut sudah terjumlahkan secara otomatis. Setelah itu, mari kita lanjutkan untuk penghitungan liability. Pengisian kolomnya sama dengan aset, dari kolom ke-1 sampai dengan kolom ke-3. Untuk liability terbagi menjadi dua, yaitu short-term liabilities dan long-term liabilities. Account yang termasuk ke dalam short-term liabilities adalah account payable. Kemudian, Netizen jumlahkan dari short-term liabilities untuk mendapatkan total dari short-term liabilities-nya. Kemudian yang kedua adalah long-term liabilities. Account yang termasuk ke dalam long-term liabilities adalah notes payable. Kemudian, sama dengan short-term liabilities, Netizen juga jumlahkan nominal-nominal yang ada pada long-term liabilities untuk mendapatkan total dari long-term liabilities. Selanjutnya adalah capital. Untuk nominal yang digunakan, Netizen dapat mengambilnya dari Statement of Owner's Equity pada bagian Final Capital atau modal akhir. Untuk step yang terakhir, Netizen harus mencantumkan penjumlahan dari liability dan capital sebagai total dari liability. Untuk cara menjumlahkan nominal-nominal yang diinginkan, Netizen bisa menggunakan cara yang sama seperti saat menjumlahkan aset, yaitu ketik sama dengan, lalu ketikan sum. Jangan lupa untuk tanda buka kurungnya, kemudian blok nominal yang ingin dilakukan penjumlahannya, dan tekan enter. Maka, nominal tersebut sudah terjumlahkan secara otomatis. Untuk pengerjaan balance sheet, Netizen harus memastikan bahwa aset dan liability yang Netizen jumlahkan hasilnya harus sama, atau dengan kata lain balance. Sekian tutorial dari Financial Statement. Semoga video ini dapat memudahkan Netizen untuk membuat financial statement. Sampai jumpa pada video berikutnya.